Halo guys, Tama di sini siap menemani waktu baca kamu. Halo teman-teman, malam-malam gini sebelum tidur enak kali ya dengerin cerita. Sekarang kan ada podcast dan aku pengen buat begitu. Ini dia Dosedur, dongeng sebelum tidur. Segmen ini khusus untuk didengar aja ya, soalnya aku mau ceritain bab-bab awal dari novel yang udah aku review sebelumnya, yaitu At Night I Become a Monster. Niatnya sih pengen buat yang tanpa dipotong, tapi sejujurnya lidah ini suka typo. Dan mohon maaf ya, Tama ini kagak konsisten. Ntar pakai aku, habis itu pakai saya, tiba-tiba gua. Apa yang terucap aja. Oke yuk langsung aja. Siapkan headsetmu, mari menyelam ke dasar suara. Cerita ini dimulai pada Selasa malam, ketika Ando bertransformasi menjadi monster. Ando bilang, dia bisa bertransformasi menjadi monster ketika ia sendirian di kamar pada larut malam. Nggak peduli dia mau ngapain, dan bahkan datangnya juga random. Malam ini, butir-butir hitam muncul dari mata. Kayak nangis darah gitu dah, cuman warnanya hitam. Terus ngalirnya cepet banget. Kemudian menggeliat dan menyelimuti tubuhnya sampai hitam legam. Kayak Venom ya. Ando ngaku kalau pertama kali ngelihat wujudnya ini dia kaget. Ya semua orang kaget lah. Malam-malam tiba-tiba berubah jadi kayak ginian. Tapi setelah beberapa hari ya pun terbiasa. Selama ia jadi monster, Ando gak pernah tidur. Jadi untuk ngisi waktu malamnya ini dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan keluar, entah ke pantai, ke gunung. Berani banget dia. Maksudku ya emang dianya kan udah serem, cuman jalan-jalan dengan kondisi gelap gulita tuh nggak deh. Mau lo kasih gua iPhone juga mohon maaf aja. Hanya saja kali ini Andung nggak sekedar jalan-jalan, dia punya tujuan malam ini. Apa? Ngambil buku PR yang ketinggalan di sekolah. Monster juga ngerjain PR toh. Sebagai monster yang baik, pelan-pelan dia buka tuh kaca kamar dia, mendarat tanpa dentuman, dan kepergok kucing liar. Kucingnya kaget, kabur deh. Ya gue juga gitu kalau jumpa beginian. Singkat cerita, dia kan lewat hutan tadi jalannya. Begitu sampai jalan raya, ya nggak gitu juga sih. Cuman ya nggak mau kencang-kencang. Ya kali gue teriak-teriak. Rupanya Ando keluar di perempatan jalan. Di seberang sana ada orang lagi nungguin lampu merah. Lalu bayangin hari udah malam, sepi, lu nunggu lampu merah sendirian. Lah tahu-tahu di depan lu muncul Titan Ern. Kondisinya pas itu badan Ando segede jalan. Kasian yang kena jumpscare. Badan Ando bisa besar kecil semaunya ya. Refleks Ando ngelangkahin mobil yang ada di depannya itu. Sampai-sampai Ando nyasar guys. Dah lah tuh dicek sana sini. Mana tahu dia familiar. Sambil ngeliatin langit kalau-kalau fajar menyingsing. Yang berarti dia harus balik. Sebelum ke sekolah, mampir dulu nih dia ke pantai. Karena emang hampir tiap hari begitu, kata si Ando. Nah sayangnya, hari ini pantai lagi kedatangan dua sejoli yang lagi kasmaran. Ini kalau dilihat lagi emang definisi ketika CWK dan CWK berduaan saja. Ya Allah recoknya yang mobil. Disitulah muncul syaitan rajim. Cuman kali ini syaitannya ya jadi-jadian. Karena gak mau ganggu, baik juga si Ando nih. Kalau aku udah ganggu nih orang dua. Karena gak mau ganggu, Ando langsung deh tuh cabut ke sekolah. Entah karena gebut apa gimana, si Ando kan juga bisa nyelip-nyelip ya dari celah. Karena butiran tubuhnya tuh ngumpul tapi gak nyatu, jadi bisa misah. Nah harusnya kan dia bisa nyelip tuh langsung dari depan pintu. Tapi dia malah muter ke pintu atap yang ada di bagian atas dan menyusup lewat lubang kunci. Iya, lubang kunci. Ada celah yang lebih besar, tapi malah milih lubang kunci. Dah sampai di kelas, dia nyelinap tuh, masuk lewat celah pintu, ngambil buku PR-nya, dan berpikir, gimana cara ngeluarin barang-barangnya? Celah pintu terlalu sempit. Nah, di tengah berpikir keras itu, ada suara yang nanya, sedang apa?
Sontak Shadow nengok. Cewek. Butir-butir tubuh Ando pun menjelma menjadi badai. Dia gulingkan meja, poster di dinding terrobek. Mungkin kaget dianya. Keadaan chaos waktu itu. Sampai ketika cewek itu menjerit, barulah Ando tersadar dan menenangkan diri. Ceweknya orang ya guys ya. Siapapun pasti mikir, nih cewek ngapain di kelas malam-malam sendirian. Beda lah sama Ando. Dia kan lagi ngambil barang. Butuh beberapa saat untuk mengenali si cewek. Dan cewek itu ternyata Yano Satsuki. Cewek yang dibully seluruh teman sekelasnya. Menurut si Ando, Yano ini orang yang lambat. Karena setelah kejadian ini, dia baru kaget. Jadi tadi ngapain aja mbak? Ya Allah, gak sadarkah di depanmu itu monster? Yano juga dikenal karena cara ngomongnya yang aneh. Pemenggalan katanya lo aneh. Jadi pas dia udah mulai tenangan, dia bilang, tunggu sebentar. Aku susah ngomongnya gimana, tapi ini nanti bakal aku kasih di screen biar kalian bisa ngelihat beberapa kalimat dia yang penulisannya tuh aneh di bukunya sendiri. Oke. Nah, keluarlah dia dari kelas lewat pintu depan. Nggak ada kunci rupanya. Capek Ando mikir cara ngeluarin barang bawaannya. Ternyata pintu depan gak dikunci. Beberapa saat kemudian balik lagi rupanya si Ando. Abnormal ya cewek. Dimana-mana orang kalau bisa lolos dari monster tuh kabur. Ini malah disamperi balik. Sambil nyengir puas ia berkata, sudah aku jelaskan, jadi tak apa-apa. Entah apa maksudnya, apa yang dijelasin. Terus Yano nanya lagi, jadi sedang apa? Ando yang notabene gak mau ketahuan, ya gak jawab si Yano. Cuma randomnya Yano nanya lagi, Aci-kun bukan? Ngalah si Ando. Kenapa Yano tahu? Aci adalah panggilan Ando di sekolah. Wajar dia terkejut. Masalahnya Aci juga gak buka suara. Tapi mungkin bisa jadi Yano ngeliat Aci buka lokernya dan ngambil buku atas nama Aci. Orang lain gak akan segila itu untuk ambil buku PR kecuali pemiliknya sendiri. Mungkin badi. Hehe. Kita sebut Aci aja lah sekarang ya. Aci masih diam nih. Mana tahu masih bisa ngekibuli Yano seolah-olah Yano salah tebak. Tapi Yano bilang kayak gini, tapi kalau kamu mengelak, pura-pura bukan Aci-kun, akan kusebar-sebar. Refleks Aci ngomong, dan akhirnya ketahuan deh. Reaksi Yano nyengir, tapi dia juga nggak akan bilang siapa-siapa, asal Aci nggak bilang ke siapapun kalau Yano ada di sekolah malam-malam. Sampai titik ini, justru Aci yang terkejut. Pasalnya, Yano yang menurutnya lambat, bodoh dan tidak tanggap, mampu membuat perjanjian yang menguntungkannya dengan cepat. Karena kalah telak, Aci pun mengiyakan syarat Yano. Dari situ, ngobrol-ngobrol ringan lah mereka. Tentang Aci yang dikira pakai kostum, Yano yang tiba-tiba manggil Ando dengan Aci, dan lain-lain. Hingga tiba-tiba muncul suara. Aci ngira kalau itu bel sekolah. Tapi masa sih malam-malam bel sekolah nyalain? Kagak ada juga yang peduli, malah ganggu lah. Tapi ketika Aci ngeliat Yano, panik kagak, takut kagak. Seolah-olah itu bukan kali pertamanya kemari. Dia ngomong nih, jam istirahat malam hampir selesai. Sambil buka handphonenya. Kemudian bunyi tadi pun berhenti. Alarm Yano rupanya. Sengaja pula dimiripin ringtone sama alarm sekolah si Yano nih. Kenapa pakai bunyi bel sekolah? Aci nanya. Yang tadi itu baru bel peringatan. Kalau tidak aku bisa lupa. Jam istirahat malam 10 menit lagi selesai. Jawab si Yano. Emang jam malam dimulai dari kapan coba? Karena istirahat malam kan hal yang baru buat Aci. Jadi banyak nanya, tak masalah lah ya. Cuman pas mau nanya, Yano udah buru-buru dan minta ngelanjutin besok di malam hari. Nah, Aci yang overthinking ngira kalau si Yano nih ngancam dia untuk datang besok, atau kalau enggak rahasianya kesebar. Jadi pasrah. Diiyakanlah permintaan Yano karena emang mau pagi. Buru-buru Aci balik ke rumah dan matahari terbit. Aci kembali menjadi manusia dengan wajah yang masam. Karena akhirnya buku PR dia nggak kebawa. Mantap. Oke lah, itu tadi isi dari bab pertama novel At Night I Become Monster Kainu Sumino Yoru. Dengan segmen ini aku berharap kalian bisa lebih mempertimbangkan lagi apakah kalian mau baca novel ini atau enggak dari bab-bab awalnya. Jadi ya, segitu aja. Klik like-nya. Terima kasih buat udah nonton. Bye.